Halo Diakon. Halo, selamat siang. Oke, perkenalkan ini adalah Diakon Bintang dari Ordo Karmel. Iya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Iya. Halo, selamat siang. Nama saya Diakon Bintang Nenggolan Okarem. Biasanya dipanggil Diakon Bintang. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, begitu. Oh, oke, baik. Terima kasih. Sama. Nah, Diakon, ini ada beberapa pertanyaan untuk saya tanyakan ke Diakon. Siap. Yang pertama, dulu sebelum jadi imam, mungkin seumuran anak kelas 5, kelas 6 SD, itu Diakon ikut kegiatan apa aja sih di gereja? Jujur saja, saya dulu waktu kelas 5-6 SD, saya kurang begitu aktif dalam kehidupan gereja. Dulu ketika umur segitu ya. Mungkin bisa disebut kelas umur 5 tahun sampai ke atas itu, sampai kelas 5-6 SD, saya nggak aktif dalam hidup gereja. Biasanya dipaksa oleh orang tua untuk ikut kegiatan Asmika. Kenapa? Kenapa dipaksa? Karena saya tidak begitu senang ke gereja gara-gara ada hal yang lebih menyenangkan lagi. Seperti SpongeBob, Power Rangers, Dragon Ball, dan lain sebagainya. Itu lebih menyenangkan daripada gereja. Iya. Jadi perubahan itu terjadi ketika mau komuni pertama. Itu kelas 5 atau 6 SD begitu ya. Sebelumnya kan ke gereja, tapi ya dipaksa sekali-sekali begitu. Terus persiapan ini kan kadang ditemanin oleh Romo paroki, dikasih pembekalan begitu. Jadi saya kaget melihat sesosok Romo paroki begitu. Kenapa beliau bisa akrab dari anak kecil hingga orang dewasa. Nah, dengan segala hal itu jadi saya mulai tertarik. Baik dengan jubahnya, kepribadiannya, dan saya di umur segitu mengatakan, suatu saat kelak saya ingin jadi seperti dia. Oh, oke, baik. Ternyata sangat menarik ya. Awalnya itu nggak aktif dalam kegiatan. Enggak. Tapi lalu lama-lama ingin aktif. Setelah itu baru ikut Mesdinar, OMK, dan lain sebagainya. Oke, baik. Lalu menurut Diakon, apakah penting untuk anak-anak umur kelas 5, kelas 6 ikut seperti Mesdinar? Di sini kebetulan ada lektor cilik, lalu ada lagi pamazmur cilik, ada lagi OMK. Menurut Diakon penting nggak mereka ikut? Kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya sendiri ya, saya nggak pernah aktif dari kecil begitu kan. Saya aktifnya mulai kelas 6 SD. Menurut saya penting. Loh, frater kan nggak pernah aktif di umur segitu, tapi kenapa bilang penting? Nah, saya sendiri merasakannya ketika sudah masuk kegiatan Mesdinar, tapi saya nggak punya pemahaman pembekalan sebelumnya di Asmika begitu. Jadi saya merasa kesulitan dalam mengikuti Mesdinar itu ya. Apalagi menjadi lektor begitu. Jadi saya dalam tanda kutip, wah saya menyesal sekali nggak ikut kegiatan di umur segitu ya. Walaupun Power Rangers lebih menyenangkan seperti saya bilang. Coba aja saya memaksakan diri waktu itu untuk ikut kegiatan-kegiatan Asmika, rajin ke gereja. Mungkin saya sudah memiliki bekal yang cukup baik dalam iman maupun dalam hal skill dalam membaca bacaan liturgi gitu kan, itu nggak semua orang punya ya kan, harus dilatih dari kecil tentu. Jadi menurut saya sendiri sangat teramat penting. Mungkin di umur segitu merasa buat apa sih ikut kegiatan begituan, buang-buang waktu nggak sih frater? Sekolah dari Senin sampai Sabtu atau hari Jumat ya, kita udah capek, masa Minggu harus ditambah lagi begitu. Mungkin saat di umur segitu memikirkan hal demikian, tapi buahnya akan tampak ketika sudah SMP atau SMA, bahkan sudah bekerja. Buahnya tampak memang lebih awal, sama seperti nanam pohon, tumbuh nggak langsung buah tuh. Harus pohon dulu, baru ada buahnya begitu. Mungkin itu prosesnya. Oke, betul. Iya. Saya sedikit sharing juga nih. Iya. Saya juga ikut putra altar, tapi di sini udah ganti jadi Mesdinar. Iya. Saya ikut putra altar telat. Koko saya tuh kelas 5 SD. Nah, sama. Nah, kalau saya ikutnya udah SMP. Begitu saya ikut putra altar, saya jadi tahu, oh ternyata aktif dalam kegiatan menggereja tuh menyenangkan. Banyak teman, kita juga bisa kenal sama Romo paroki. Jadi ini sekarang saya kan guru agama. Jadi saya bisa mengajari tata ibadat yang baik dan benar ke anak murid saya. Kebetulan hari ini juga kami lagi latihan untuk kegiatan Natal tahun baru. Jadi saya bisa latihan mereka, bisa ngelatih mereka seperti itu. Nah, lalu apa suka dukanya ketika pertama masuk ke seminari menengah, terus menjadi frater, top, tor, lalu diakonat?
Kalau berbicara tentang suka dan duka ya, suka dan duka itu berbeda setiap tahunnya, setiap prosesnya berbeda. Waktu suka dukanya di postulat waktu pertama masuk tentu aja berbeda ketika sudah kuliah di S2, itu berbeda. Kalau misalnya waktu pertama kali masuk dalam kehidupan membiara ya, karena saya dulunya SMA nggak di seminari ya, jadi saya di SMA biasa dulu, SMA Katolik ya. Terus saya mau masuk tapi nggak dikasih orang tua izin, malah masuk biara nggak dikasih orang tua izin, jadi saya kuliah dulu begitu, kuliah dulu. Ya biasa anak-anak kuliah suka nongkrong, XX1, nonton bioskop ya, suka ya bagaimana lah kehidupan anak muda yang kuliah begitu. Jadi ketika masuk biara, walaupun sering ikut mesdinar, OMK atau di kampus kegiatan rohani lainnya, ternyata masuk biara tidak semudah itu, saya bilang begitu ya. Masuk biara nggak pegang HP, ya nggak bisa nonton lagi, nggak bisa nongkrong lagi, segala macam tersusun HP itu menjadi duka tersendiri bagi saya ya. Yang notabene yang aktif sekali dalam kehidupan organisasi, tiba-tiba di dalam biara temannya hanya 3 orang. Kami hanya bertiga dulu di biara, ya postulat. Postulat Batu? Ya, enggak, saya postulat Sumatera. Oh Sumatera? Nofisnya baru digabung ke Batu. Oh jadi, iya. Iya, di sana ada postulat sendiri. Itu dukanya kalau waktu pertama masuk. Tapi waktu setelahnya perjalanan waktu, nofis, kuliah pastoral, terus diakon, itu memiliki pengalaman duka tersendiri seperti kuliah, padatnya jadwal kuliah dan tuntutan dari biara juga harus bagaimana menyeimbangkan antara belajar di kampus sama kegiatan di biara. Jadi bagaimana ngerjain tugas malam, besoknya bangun jam 4:30, itu ya pintar-pintar kita ya. Nggak boleh numpuk, H-1 nggak bisa. Bisa aja, tapi bagi orang yang berhubung karena saya tahu kapasitas diri saya, jadi nyicil-nyicil tugasnya biar bagaimana jam 10:30 atau jam 11 paling lama sudah tidur. Supaya besok pagi juga bisa fit lagi untuk bangun pagi jam 5:30, ibadat jam 5 dan lain sebagainya begitu. Kalau pastoral, dukanya lagi beda lagi sama yang kuliah tadi. Jadi masing-masing punya pengalaman duka tersendiri. Nah kalau sukanya, mungkin salah satu dukanya juga meninggalkan keluarga ya. Meninggalkan, tapi di balik itu ada suka juga. Seperti kata Injil, barang siapa meninggalkan keluarganya, ayah dan ibunya, ia akan memperoleh 100 atau 1000 kali ganda. Nah, dukanya saya itu meninggalkan keluarga. Ya, saya sebagai putra paling besar ya di keluarga begitu. Nah, dukanya gitu harus rela meninggalkan mereka, cuti 2 tahun sekali, ya 2 minggu. Terus di situ dukanya di situ, tapi sukanya saya bisa menemukan keluarga yang jauh lebih banyak lagi, sama seperti kata Injil. Ketemu sama kakak-kakak yang lebih banyak lagi, adik-adik yang lebih banyak lagi, teman sebaya yang lebih banyak, bahkan orang-orang tua yang jauh lebih banyak, yang dalam tanda kutip memang orang tua kita nggak ada tandingannya di rumah. Tapi ya mereka bisa menjadi suka tersendiri bagi kita dalam menjalani kehidupan membiara atau menjadi seorang imam begitu. Saya pernah tuh waktu di Raja Basa, saya kebetulan ikut retret panggilan di sana. Udah pagi-pagi, opus, sarapan, udah gitu ibadat. Waduh, emang padat kegiatannya. Jadi bener, saya cukup setuju. Pinter-pinternya aja waktu ngaturnya. Opus pagi itu, waduh, udah gitu bangun ibadat lagi, sarapan, belum lagi apa lagi. Nanti ada apa lagi? Malamnya ada malam-malam tertentu yang ada kegiatan kebersamaan. Wah, emang cukup padat waktu. Iya, harus pandai-pandai mengatur waktu, mencuri waktu juga, pandai-pandai begitu. Tapi bukan berarti hidup membiara itu sulit, bukan berarti begitu. Nah, siapa tahu dari antara kalian ini yang nonton ini, ada yang mau jadi romo. Kebetulan di sini ada diakon. Ada satu yang mau jadi romo di kelas 4. Oh iya? Ada. Nah, biasa. Makanya kita terus doakan semoga panggilannya. Amin. Nah, lalu bagaimana diakon saat ini hidup bersama dengan teman-teman lainnya? Ini kan ada adik-adiknya nih, ada adik-adik pater-pater lainnya. Lalu bagaimana cara diakon menguatkan mereka kalau panggilan mereka mulai redup? Kan pasti ada pasang naik, pasang surutnya ketika dalam panggilan itu. Bagaimana menguatkan mereka dan bagaimana mereka menguatkan
diakon sendiri untuk menjalani panggilan? Oh iya, bagaimana saling menguatkan ya. Pertama-tama di biara itu nggak hanya orang Jawa semua, nggak hanya orang Batak semua, nggak hanya orang Flores semua, Mentawai semua dan lain sebagainya. Itu kami tanpa tanpa kemauan kami sendiri, kami disatukan di satu tempat. Nah, ini saudara kamu orang Flores, ini saudara kamu orang Batak, ini saudara kamu orang Jawa, ini saudara kamu orang Tionghoa dan lain sebagainya. Kami tiba-tiba dipersatukan begitu, tidak memilih. Kamulah saudara saya, kamulah karena hobinya main basket kayak saya, kamu ya jadi saudara saya karena hobi main volley sama saya. Bukan, kami tiba-tiba dikumpulkan begitu. Terus bagaimana caranya menghibur satu sama lain? Ya perlu diketahui ya bahwa kalau misalnya suka itu kan tentunya dalam menjalani hidup membiara tidak selalu ada di atas ya kita. Kadang juga kita kekeringan panggilan atau krisis panggilan, tapi kita di situ pertama ya, krisis itu perlu diketahui, krisis itu baik. Pengalaman kesendirian itu baik. Tidak saya bilang pengalaman itu harus dihindari, tentunya pengalaman yang demikian membuat kita dewasa dalam iman. Jadi kalau saya menghadapi saudara saya yang krisis atau bahkan yang galau tentang panggilannya, mau lanjut atau tidak, saya biasanya membiarkan dulu. Biarkan beliau bergulat dulu sendiri dengan dirinya sendiri, karena itu penting juga ya, nggak mungkin tiba-tiba kakak sedih ya, terus saya, wah kamu harus semangat, nggak bisa, harus gini, nggak bisa. Kita biarkan aja dulu, misalnya kakak ini harus, ya sudah nikmati aja dulu pengalaman krisis itu, pengalaman sendiri itu. Nanti mungkin di saat yang sudah tepat, nah sebelum itu, kan saya sudah mengenal beliau ya kan misalnya kan, sudah mengenal baik buruknya, sudah mengenal kebiasaannya, sudah mengenal ininya. Nah dari situ saya tahu kapan harus masuknya, kapan harus menghiburnya. Jadi waktu dia sedih atau nangis bahkan ya, misalnya pengalaman ditinggal orang tua misalnya, ada pasti. Nggak mungkin, kamu harus semangat ini, nggak mungkin kan. Jadi kita harus melihat dulu, kapan waktunya kita masuk, kapan waktunya kita tarik diri, kapan waktunya kita mengajak keluar, kapan ini. Jadi kalau saya melihat, oh sudah waktunya, ayo mix yuk, ayo makan es krim dulu, ayo. Nah, nanti kebetulan saya tipikalnya bukan, kamu kenapa cerita dulu, bukan. Saya tipikalnya kalau kamu siap cerita, saya jadi pendengar yang baik. Tapi kalau kamu tidak siap, ya sudah, saya tidak akan memaksa kamu. Karena saya sudah mengenal saudara saya juga. Jadi saya, ayo kita makan es krim, ayo makan ini yuk, nasi goreng yuk, atau ini keluar, makan bersama. Kalau dia mau cerita, cerita. Kalau enggak, juga nggak apa-apa. Yang penting saya menemani dia, dengan kita hadir saja, atau nggak usah menggurui ya, kamu harus ini. Dengan kita hadir saja di samping saudara kita yang sedih, atau mereka yang krisis, itu membuktikan bahwa kita, atau Yesus sendiri, hadir untuk menemani dia. Itu sih, nggak perlu, bagi saya sendiri di biara pengalaman, nggak perlu harus, kamu harus semangat, ini nggak boleh. Yang penting itu kita mengenal saudara kita, mengenal dia lagi krisis, kapan kita harus masuk, kapan kita harus menghibur, dan kapan kita harus berjalan bersama lagi. Itu sih. Baik. Oke, ini terakhir, Diakon punya pesan untuk mereka-mereka ini yang akan belajar nih tentang aktif dalam menggereja, tentang hidup, mungkin mereka ada yang mau membiara, ada yang mau jadi romo, suster, atau lain-lainnya. Mungkin Diakon punya pesan-pesan. Kalau pesan saya sendiri ya, frater saya nggak punya waktu les, sibuk sekolah, begitu. Pesan frater mungkin buahnya belum kelihatan sekarang, tapi paksa saja dirimu untuk aktif dalam kehidupan menggereja. Jadi anak Asmika di sini atau Misinar? Enggak, sebelum itu. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Paksa saja dulu untuk ikut sekolah minggu, paksa saja untuk ikut Misidinar, paksa saja untuk OMK, paksa saja kegiatan lainnya. Siapa tahu dalam hal keterpaksaan itu kamu bisa menemukan dirimu atau menemukan kecintaanmu dalam hidup menggereja, begitu. Jika memang tidak cocok misalnya, udah masuk Misidinar nggak cocok, udah masuk MK nggak cocok, ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah mencoba. Mungkin ada jalan lain bagi kita untuk mengikuti Tuhan, misalnya TOC, atau misalnya Legio Maria, atau misalnya lain sebagainya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi yang penting ikut dulu, memberikan diri dulu. Tapi kalau dalam perjalanan waktu tidak cocok, begitu, masih banyak kegiatan yang lain yang mungkin bisa membantu kita mencari teman seiman, bisa sejalan dengan kita. Nah, bagi kamu yang misalnya tertarik untuk hidup membiara, untuk menjadi suster atau romo atau bruder, begitu.
jalan ini bukan jalan yang paksaan, ini kehendak pribadi. Orang tua frater dulu tidak pernah mengizinkan frater masuk biara. Buktinya frater dulu kuliah dulu seperti tadi, selesai kuliah, sebenarnya SMP, tamat SMP mau masuk seminari, gak dibolehin orang tua, tamat SMA mau masuk postulat, gak dibolehin orang tua, jadi frater kuliah dulu. Nah dalam perjalanan waktu kuliah itu frater merasa sudah bebas, sudah dewasa untuk menentukan jalan hidup panggilan frater begitu. Memang kehendak orang tua tahu apa yang diinginkan anaknya. Pasti kalian setuju ya. Orang tua pasti tahu yang terbaik anak. Tapi orang tua belum tentu tahu apa yang menjadi kebahagiaan anaknya. Jadi bagi kalian yang misalnya ingin masuk hidup membiara tapi tidak diberi izin orang tua, kalian hanya perlu membuktikan bahwa di jalan ini kita bisa bahagia begitu. Kita bisa menemukan kebahagiaan kita. Jadi mari kita buktikan kepada orang tua kita, mau jadi suster ataupun mau jadi guru atau jadi apa yang nggak disetujui orang tua, tetap semangat, buktikan kepada mereka bahwa di jalan yang kalian pilih kalian bisa bahagia. Tapi ingat, di situ kalian harus mengetahui apa yang menjadi keinginan hati kalian. Jangan mengikuti teman kalian, teman saya jadi guru, saya mau jadi guru. Bukan. Perjuangkan apa yang keinginan kalian, karena di 20, 30 dan seterusnya, kalian yang menjalani hidup kalian, bukan orang tua kalian. Bukan teman kalian, bukan tetangga kalian. Kebahagiaannya ada di diri kalian sendiri, bukan di siapa-siapa. Mau nanti di 10 tahun, 20 tahun ke depan menyesal. Kalau misalnya masuk berkeluarga tapi ingin masuk biara, begitu. Kan nggak bisa. Masuk biara, terus memutuskan ternyata ini nggak cocok sama saya. Sudah mengundurkan diri secara terhormat, secara Romo saya tidak cocok di jalan ini seperti saya. Nggak apa-apa, tarik diri. Yang penting sudah mencoba, bukan berarti aja coba-coba ya. Ya betul. Nah, yang penting kita sudah menjawab panggilan Tuhan. Ternyata Tuhan, saya tidak cocok di jalan ini, saya lebih cocok di jalan ini. Saya mohon semoga Engkau tetap memberkati saya di jalan yang baru saya pilih ini. Itu sih pesan-pesan saya. Jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti mewujudkan mimpi kalian, mimpi yang ada di dalam hati kalian, yang kalian yakini kalian bisa bahagia suatu saat kelak dengan apa yang kalian pilih. Itu saja. Berarti intinya ada tanggung jawab terhadap pilihan dia sendiri. Betul. Apa yang kamu pilih merupakan tanggung jawab, memiliki konsekuensinya masing-masing terhadap orang tua dan terhadap siapapun yang ada di sekitarnya. Setuju. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oke. Untuk kalian, sekarang kita akan lanjut pembelajaran. Kita berpisah dulu dengan Diakon Bintang. Dadah. Dadah.